Jadi kesimpulannya adalah kapan kita mencuci filter AC ini? Jawabannya adalah halo, kembali lagi dengan saya Mada. Untuk kali ini buat teman-teman sahabat candi, kita akan sedikit memberikan tips biar AC-nya teman-teman di rumah awet. Karena apa? AC itu kita beli, tapi kita harus ada perawatannya. Seperti apa perawatannya? Simak sampai habis ya teman-teman. Oke. Nah, untuk AC setelah kita pembelian, pasti kan akan dipasang oleh installer atau yang masang teknisi ya teman-teman. Buat mengurangi komplain-komplain yang terjadi, karena ada banyak komplain nih. Mas, AC saya udah dipasang 2 bulan, 3 bulan, ya mungkin nggak dingin dan lain ini. Nah, itu sebenarnya kita perlu pembersihan rutin teman-teman. Jadi mungkin ada teman-teman yang selama ini nggak dicuci AC-nya udah berapa tahun, ayo. Jadi gini, apa sih yang perlu dicuci di AC itu? Kita pakai ini ya, tangga. Ini kan biasanya letaknya di atas, indoor. Kita buka gini, ini buka simpel teman-teman. Apapun merek AC-nya harus dicuci secara pribadi bisa atau lewat teknis juga bisa. Ini dibuka gini. Cuma dibuka gini aja. Nah, di dalam ini dia ada kasa seperti ini. 2 ini teman-teman, pasti ada 2 semua ini. Kasa ini bisa dilepas, nanti dicuci aja pakai air yang mengalir di wastafel. Karena apa? Ketika ini udah dipakai 1 bulan nih, biasanya 1 bulan sekali ini harus dicuci. Setelah 1 bulan ini bakal banyak debu di sini, sehingga efeknya kalau sudah banyak debu otomatis dinginnya akan balik ke dalam. Yang terjadi nanti ruangan pasti tidak dingin, 1, karena dinginnya balik. Yang kedua, beberapa yang insiden paling parah itu bagian sini dia nge-freeze atau membeku ya, evaporatornya ini. Setelah membeku, nanti akan muncul ada tetesan air, dia netes dari bawah. Nah, itu karena mungkin ini udah terlalu banyak debu, dinginnya ke dalam, yang dalamnya beku, dia netes ke bawah. Otomatis ruangan kita nggak mungkin dingin. Ini perlu dibersihkan teman-teman. Kapan waktunya? 1 bulan sekali. Jadi 1 bulan sekali, jangan lupa ini dibersihkan sendiri, bisa. Jadi kesimpulannya adalah kapan kita mencuci filter AC ini? Jawabannya adalah kalau bisa 1 bulan sekali, itu disarankan. Kita ambil ini tadi, dicuci pakai air mengalir atau di wastafel. Itu 1 bulan sekali ya teman-teman. Oke, kita kembalikan, dan kembalikannya cukup mudah, tinggal di sliding aja karena ada relnya. Itu berlaku semua merek apapun sama aja kok. Semua pasti ada filternya. Nah, nanti kalau untuk perawatan yang selebihnya dari itu, perawatan ekstra nih ya teman-teman. Mungkin di angka 3 bulan sampai 4 bulan sekali disarankan kita mau manggil teknisi. Buat apa? Nyuci juga sama, tapi pakai alatnya teknisi, nanti dicuci sampai dalam-dalamnya situ. Bahkan nanti di odor itu yang seperti ini teman-teman. Mungkin kita bisa lihat ini ada contoh odor. Ini ada odor, nanti dibersihkan sekalian oleh teknisi. Waktu yang diperlukan adalah kurang lebih efisiennya di angka 3 bulan sampai 4 bulan sekali kita panggil teknisi untuk dicuci. Teknisi apapun bisa biasanya, teknisi AC yang penting ya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman nih di rumah misalnya nggak ada langganan teknisi, belum ada atau belum ada yang biasanya ngerawat AC teman-teman di rumah, kita Candi juga menyediakan perawatan AC juga teman-teman. Jadi kalau mau nyuci atau installer baru bisa. Untuk hubungi kemana? Nanti bisa tanyakan di nomor telepon di bawah ini. Nggak mahal kok biaya cuci, nggak sampai 100.000 biasanya untuk kategori setengah PK sampai 1 PK. Jadi cukup, biasanya kalau saya sendiri ini mungkin 70.000, 80.000, tapi AC kita bersih luar dan dalam sampai jeroannya teman-teman. Itu nanti pasti kalau udah dicuci dijamin pasti akan nyes, lebih fresh lagi. Terus ini lagi, ini mungkin ada beberapa tips tambahan aja nih ya dari kita supaya teman-teman kalau beli AC di Candi ya AC-nya awet. Apa tuh itu tipsnya? Emang AC ada cara pemakaiannya mas, bukannya cuma dinyalakan tidak selesai dimatikan aja. Nah gini teman-teman, sebelum beli AC mungkin sebelum di toko, kalau bisa nih ukur ruangan dulu. Ruangannya ukuran berapa? 3x3 mas. Berarti nanti dikasih yang tipe setengah PK. Kalau mungkin ruangannya di angka 3x4, mungkin 3/4 PK atau 4x4 1 PK. Untuk cara mengukur ruangan itu tadi, itu bisa teman ukur sendiri di rumah. Dengan rumus nih ya. Misal 3x3, itu kan nanti hasilnya adalah
9 ya. Nah 9 itu dikali 500, ketemunya nanti berarti berapa? 4.500 ya. Ya kalau betul 4.500, berarti kita cari AC yang tipe setengah PK, karena setengah PK itu nanti adalah BTU-nya 5.000 BTU. Otomatis kalau cuma 4.500 tadi, ruangan kita bisa tercukupi dengan AC setengah PK. Jadi pengalinya adalah 500. Nanti BTU AC mungkin ada setengah PK 5.000, 3/4 7.000, 1 PK 9.000, 1 setengah PK 1.200, 2 PK di angka 18.000. Nah itu sesuaikan dulu ruangan biar sesuai dengan AC yang dibeli teman-teman. Terus lagi kalau yang udah punya AC di rumah, sangat disarankan efisien suhu yang digunakan itu sebenarnya adalah di angka 20 sampai 24 teman-teman. Karena apa? Kalau kita misal nih disetel di angka 17, yang terjadi nanti adalah ruangan itu nggak mungkin 17 derajat juga kali. Tapi odor dari AC nanti akan mengejar untuk mencapai suhu itu tersebut. Otomatis angkatan terus dong. Listriknya jatuhnya lebih mahal. Dan cara kerja AC-nya lebih ekstra secara terus-menerus. Otomatis ya mungkin kurang awet lah. Harusnya mungkin bisa pakai 10 tahun katakanlah. Baru 3 tahun AC-nya udah nggak ada powernya mas. Nah, itu mungkin bisa salah satu kendala juga tadi. Jadi kalau bisa setelan suhunya di angka 20 sampai 24. Mas, saya pengen cepet dingin. Naik 17 kan langsung dingin mas. Nanti pakai fan speed. Jadi di remote itu ada fan atau kipasnya digedein fannya biar dorongnya lebih cepat. Jadi itu. Nah, untuk AC juga ini kan termasuk barang elektronik yang istilahnya apa ya, lebih nyala dalam waktu lama ya teman-teman. Mungkin kita nyalakan dalam sehari 6 jam, 8 jam, atau ada yang ngedur terus, jalan terus-terus. Pastikan juga teman-teman voltase listrik di rumah stabil. Kalau bisa ya 220 itu normal. Kalau kurang stabil mungkin bisa hubungi PLN atau ini layanan dari kelistrikan. Tapi kalau misal memang di daerah pinggiran, ini sedikit saran aja, bukan kita membawa brand enggak sih. Kalau kurang stabil mungkin ada opsi pilihan dari Panasonic. Itu bisa di angka 160 volt sampai di angka 240 volt. Jadi ketika listriknya naik turun ya semoga tetap aman. Kalau pakai Panasonic kan bisa di angka 160 sampai 240 volt. Karena ketika voltasenya naik turun itu yang terjadi ada dua kemungkinan teman-teman. Kemungkinan paling ringan nih, ini yang ringan ya nih. Mas, AC saya nggak dingin. Dicek teknisi nih, nggak ada kendala AC-nya. Ternyata listriknya di rumah 180 volt. Otomatis kompresor tidak bisa berjalan dengan normal di angka 180 voltasenya. Itu kemungkinan ringan. Jadi AC-nya nggak dingin karena listriknya tidak sesuai dengan 220 yang mana AC harus berjalan. Tapi yang paling parah mungkin bukan kompresor yang rusak biasanya, tapi modul atau chipnya. Itu karena listriknya naik turun terus gitu. Jadi listrik itu komponen paling penting dalam elektronik di rumah kita. Tetap pastikan listriknya 220 ya teman-teman. Nanti bisa dicek kalau punya yang token itu kan ada kodenya sendiri, ngeceknya apa, atau bisa beli voltase meter yang dicolokin itu juga ada. Dan untuk kebutuhan AC teman-teman di rumah atau di kantor, di usaha teman-teman, Candi juga menyediakan banyak tipe AC ya teman-teman. Jadi mungkin kita selama ini cuma taunya split yang ada indoor dan outdoornya nempel di atas itu indoornya. Ternyata ada juga nih, contoh nih, kita di bawah ini ada AC portable, ini yang tanpa outdoor, ini AC portable. Ada juga nanti tipe-tipe AC split seperti yang kita bahas tadi, atau yang pada umumnya AC split. Nanti ada juga tipe-tipe floor standing, ini yang dengan PK yang di atas 2 PK lebih. Atau ada juga tipe kaset. Kaset itu biasanya seperti yang kita pakai di Candi itu, di paling depan, nanti bisa kita shoot juga. Sentral, terus jenis-jenis banyak banget. Nanti kalau ada yang ditanya-tanyakan atau ini, hubungi nomor di bawah ini, admin kita. Nanti kan pasti dibantu. Jangan lupa teman-teman, kalau ada kebutuhan AC tipe apapun, ada keluhan apapun, nanti bisa koordinasikan dengan kita, hubungi nomor telepon di bawah ini. Karena kita pasti akan bantu kebutuhan AC teman-teman. Untuk pembeliannya ya pasti di Candi Elektronik dong. Candinya mana? Jangan lupa tetap di Candi Elektronik 153 Premium Store, atau mungkin di 310 depannya Grand Mall, ada juga di Kartosuro, ada juga di Sukoharjo, atau mungkin ada di Sragen. Mungkin kalau yang teman-teman dari jauh bisa lewat marketplace atau ada Tokopedia, Shopee dan lain-lain, nanti ada di kolom deskripsi di bawah ini. Ada masukan yang lain, ada yang perlu dipertanyakan teman-teman, tulis di kolom komentar ya teman-teman. Pasti kita akan jawab satu persatu nanti. Siap, sampai ketemu kembali.
Terima kasih, Sandi Elektronik, termurah terpercaya. Nyaman tempatnya dan